Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin wa ashabil muntajabin. Summa nususan ila almarhum Kiai Haji Jaludin Rahmat bin Rahmat Sujai wal marhumah Uis Kartini binti Iris Suhanda wa alihima wa walidina wal marhumin minal muslimina wal muslimat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada tangan saya ini ada bukunya berjudul Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim. Tentu saja kita ketahui bahwa buku ini adalah buku karya Dr. Jaludin Rahmat. Beliau adalah seorang ahli komunikasi, juga mempunyai kemampuan dalam berbagai disiplin ilmu yang menurut bahasa Nasaruddin Umar itu mempunyai kecakapan dalam berbagai disiplin dan juga cepat dalam menguasai aneka disiplin. Tidak banyak orang yang bisa menguasai disiplin-disiplin di luar disiplin yang dia tekuninya. Satu hal yang harus kita pahami dari Kang Jalal ini, almarhum ini, bahwa beliau juga menguasai bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Parsi. Kemudian juga bahkan saya temukan juga dia membacakan beberapa teks-teks yang berbahasa Spanyol, kemudian juga Jerman dan Prancis. Jadi punya kemampuan yang cukup luar biasa untuk memahami hasanah pengetahuan dari berbagai bahasa. Termasuk di buku ini Islam Aktual itu beliau banyak sekali ulasan-ulasan beliau tentang buku, ulasan-ulasan beliau tentang tokoh-tokoh, ulasan-ulasan beliau tentang refleksi sosial, refleksi atas fenomena masyarakat, fenomena keislaman dan sebagainya. Yang dari sini saya kira buku Islam Aktual ini adalah buku yang memuat berbagai informasi yang amat dibutuhkan, utamanya adalah dari aspek kecendikiaan, utamanya adalah aspek intelektual, aspek pengetahuan. Jadi kita disuguhi oleh Kang Jalal ini suatu pemahaman yang keislaman terkait dengan refleksi sosial ini. Jadi kalau ada orang-orang yang expert ya, yang punya kehebatan, kelebihan dalam hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu, misalkan kalau Kang Jalal ini keilmuannya, meskipun kita ketahui adalah dia pakar komunikasi, dari sana kita ketahui bahwa mungkin dari kekomunikasian itulah kemudian Kang Jalal itu berhasil mewujudkan bagaimana komunikasi yang baik, menyampaikan yang baik, mubalik yang baik dalam menyampaikan materi kepada umat gitu. Kita ketahui misalkan di luar Kang Jalal ini, misalkan banyak sekali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar dari segi akademik dan sebagainya, tapi mereka menulisnya dalam bentuk jurnal, dan jurnal itu biasanya hanya diakses oleh orang-orang yang sarjana, orang-orang yang intelektual lagi lah kayak gitu, dengan kemasan dengan bahasa-bahasa, dan sebetulnya kan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita pahami, banyak sekali pengetahuan yang bisa di-share kepada masyarakat, tetapi karena ditulis dengan bahasa ilmiah, bahasa kaku, kemudian diterbitkannya di jurnal yang sulit diakses, sehingga tidak sampai pengetahuan itu kepada masyarakat. Tetapi Kang Jalal tidak demikian. Kang Jalal itu dia mau menulis dalam bentuk kolom, dalam bentuk artikel, dalam bentuk catatan-catatan pendek, sehingga kemudian disampaikan melalui masjid ke masjid, disampaikan juga dalam seminar, bahkan pertemuan-pertemuan yang sifatnya kecil dengan masyarakat. Kalau ada bahkan memenuhi undangan maulid dan sebagainya, beliau sampaikan pemikiran-pemikiran itu yang
dengan bahasa yang jernih, bahasa yang mudah dicerna sehingga sampai kepada masyarakat. Bahkan dengan tulisan-tulisannya itu tulisan di Islam Aktual ini, saya kira beberapa tulisan-tulisannya luar biasa, sangat pendek, sangat enak dibaca, dan juga padat dengan informasi. Dan itu mungkin ada satu kekhasan dari Kang Jalal ini. Saya akan kembali sebuah ulasan ringkas sih dari buku Islam Aktual yang ditulis oleh Samahatul Ustadz Almarhum Dr. Jalaluddin Rahmat. Setelah buku Islam Alternatif yang saya selesaikan baca sampai tuntas adalah buku Islam Aktual. Buku ini fenomenal pada masa-masa reformasi di Indonesia. Saya bersyukur dapat belajar dari penulisnya, bahkan sering ikut pengajiannya. Tentu tidak asing penulisnya, Dr. Jalaluddin Rahmat, pakar komunikasi yang punya keahlian dalam aneka disiplin ilmu, bahkan dalam bidang otak dan pemikiran agama Islam. Dr. Jalaluddin Rahmat dikenal Muslim Syiah dan dianggap ulama Syiah. Beliau memang ahli dalam bidang mazhab Syiah sekaligus meyakininya sebagai jalan beragamanya. Tak heran saat Gus Dur menjadi presiden, Kang Jalal mengambil momentum untuk mendirikan Ormas Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia yang disingkat IJABI pada tanggal 1 Juli tahun 2000 di Gedung Merdeka Bandung. Pada tahun tersebut saya masih kuliah semester awal dan belum tertarik dengan kajian mazhab Syiah. Saya tahu Kang Jalal dari buku Islam Alternatif dan Islam Aktual. Gairah baca buku saya tergugah dari kedua buku tersebut, menjadi tahu sejarah yang jarang dimunculkan dalam kajian keagamaan, menjadi tahu bahwa ajaran Islam relevan dengan fenomena zaman dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dan yang terpenting dari buku itu bahwa saya menjadi tahu ajaran agama Islam punya kecenderungan pada marxisme karena memihak kaum du'afa. Dari buku Islam Aktual juga saya mengetahui nama-nama tokoh Islam yang melakukan perubahan di negeri-negerinya seperti Iqbal dan Afghani. Menjadi tahu ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menitik beratkan pada prinsip tauhid, keadilan, gender, kesalehan sosial, dan mengukur keislaman seseorang dari aspek moral atau akhlak. Dari buku Islam Aktual ini makin terang bahwa prinsip dahulukan akhlak di atas fikih yang kemudian menjadi buku telah disemai idenya dalam buku Islam Aktual. Bahkan gagasan kebangsaan berupa Islam Madani dan pluralisme yang menjadi pilar IJABI telah ditanam dalam buku Islam Aktual. Pada bagian prolog dan epilog cukup kentara sikap Kang Jalal pada semangat keterbukaan, kebangsaan, dan sosial masyarakat, dan orientasi masa depan umat Islam Indonesia. Lebih jauh, diungkap pada bagian pertama terkait dengan ukhuwah Islam sebagai awal menuju persatuan umat Islam Indonesia sekaligus upaya menjalani kehidupan beragama yang baik di tengah pluralitas masyarakat. Saya acungi jempol untuk Kang Jalal dari buku Islam Aktual ini, penyajian sejarah Rasulullah SAW dan orang-orang Islam perdana yang inspiratif dan menggugah kesadaran kaji kembali keberagaman kita. Pada bagian 4-7 di buku ini bisa sedikit mengernyitkan sekaligus menantang pikiran orang yang sadar untuk menggali kembali hasanah agama Islam yang tersimpan pada dokumen sejarah. Di antara yang layak direnungkan yakni kasus pembunuhan cucu Rasulullah SAW yang tragis, sahabat Abu Dzar yang frontal, sosok ulama hatim yang kritis, dan semangat berkorban untuk kebenaran. Dari sini layaknya sadar bahwa sejarah tidak hanya memberi teladan tapi juga memerihkan mata. Hanya orang yang kritis dan mampu mengambil pelajaran yang akan tergugah untuk merevitalisasi spirit yang digelorakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak.
Dalam hal ini umat Islam diajak oleh Kang Jalal untuk mengaktualkan ajaran agama Islam secara praktis dan penuh manfaat di tengah masyarakat. Terakhir, buku yang saya baca ini terbit November tahun 1999, cetakan 11. Tebal bukunya 319 halaman. Alhamdulillah, saya lihat di Facebook pada 40 hari wafat Kang Jalal, buku Islam Aktual dan Islam Alternatif ini diterbitkan lagi dengan cover baru. Saya kira itu komentar saya terhadap buku Islam Aktual, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan bacakan beberapa catatan-catatan dari buku Islam Aktual ini yang layak untuk direnungkan, yaitu di bagian-bagian akhir itu Kang Jalal menulis tentang refleksi masa depan ya. Saya akan bacakan catatan yang perlu saya baca. Kita telah melihat banyak problem yang dihadapi oleh umat Islam yang perlu dipecahkan sungguh-sungguh di zaman sekarang. Dari soal ukhuwah Islamiyah yang masih rentan sampai soal kepemimpinan dan keberanian berkurban, ada celah-celah yang pantas segera kita benahi lewat Islam Aktual. Umat Islam Indonesia adalah potensi sumber daya manusia Islam terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang seluruh penduduknya beragama Islam, kecuali beberapa persen saja. Dalam sebuah negara demokrasi, seharusnya karena umat Islam mayoritas, Islam menjadi dominan secara kultural, ekonomi maupun politik. Kemudian, umat Islam juga memiliki sumber daya alam berupa tanah, kebun, dan sebagainya. Umat Islam juga mempunyai sejarah perjuangan yang cukup lama, sehingga tidak berlebihan kalau mereka mengklaim negara ini sebagai hasil perjuangan mereka. Di samping itu, umat Islam mempunyai organisasi yang telah berpengalaman dalam membina dan mengembangkan umat. Terakhir, umat Islam mempunyai sejumlah ulama, cendekiawan, pengusaha, politisi yang belakangan ini konsen terhadap misi Islam. Berkaitan dengan kebangkitan umat Islam, maka pertama-tama kita harus mendefinisikan apa itu kebangkitan. Apakah kebangkitan itu adalah tumbuhnya kesadaran beragama yang lebih intens, atau tampaknya syiar-syiar Islam yang bersifat ritual, atau diaktualkannya potensi yang ada, misalnya kekuasaan politik dan ekonomi? Menurut saya, kebangkitan yang sebenarnya harus diukur dari sejauh mana kita berhasil mengaktualkan potensi kita secara ekonomis, politik, dan kultural. Itu catatan Kang Jalal di bagian epilog yang bagian akhir. Jadi menurut Kang Jalal, ini pemahaman saya atas bukunya ini adalah bahwa Islam aktual itu adalah kembalinya pada umatnya, pada umat Islam. Jadi kalau umat Islamnya punya gairah, punya semangat, punya kesadaran untuk mengembangkan hasanah Islam, mengembangkan umat, membantu umat, memberikan pelayanan pada umat, tapi adalah mengaktualkan itu adalah kembali lagi kepada umatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dinamika di dalam masyarakat. Oke, gitu aja. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.